Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik mahasiswa K3 yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang tanggap darurat bencana gempa bumi ya. Nah, ini gempa bumi ini memang karakteristiknya unpredictable, tapi dengan teknologi yang semakin bagus, dengan EWS, Early Warning System yang bagus, ini semakin lama semakin terprediksi, sehingga tanggap daruratnya menjadi lebih bagus dan korban jiwa maupun harta benda itu semakin bisa dikurangi. Ya, lanjut. Pengertian dari gempa bumi ya, ini adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba. Tapi kalau ledakan tabung gas, ledakan bom, ledakan yang mengakibatkan getaran itu bukan gempa bumi, yaitu ya, gempa lokal itu ya, karena energi dari permukaan bumi. Tapi ini kalau gempa bumi itu adalah getaran guncangan akibat dari pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik ya, bergelombang ya, bergetar. Kalau orang kejang itu klonik ya, kejot-kejot. Nah, disebabkan oleh gerakan gerak bumi atau lempeng bumi dan letusan gunung api ya. Ini kalau kita lihat ini letusan gunung api, memang salah satunya letusan gunung api itu bisa mengakibatkan gempa ya, baik gempa pada saat letusan maupun gempa susulan pasca letusan. Dan juga tsunami itu juga diakibatkan oleh pergeseran lempeng bumi. Kalau di Indonesia itu Euroasia ya. Nah, itu yang lempeng bumi itu bergeser sehingga mengakibatkan pelepasan energi dari bawah permukaan bumi dengan tiba-tiba. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini secara visual ya, secara visual saya kira di media massa banyak ini ya, macam-macam. Ini saya contohkan, ini perusahaan ya, perusahaan di mana terjadi kerusakan yang luar biasa ya, kerusakan luar biasa seperti ini diantisipasi. Dan ini dalam pabrik ini ya, tampak dalam pabrik ini, dalam pabrik. Nah, ini terus ada lagi gambar-gambar ya yang menunjukkan lokasi gempanya. Nah, ini dalam pabrik ya. Ini ketika tidak diantisipasi bagaimana cara keluar ketika gempa, maka korban terbanyak adalah tertimbun reruntuhan pabrik ya, seperti itu. Lanjut, saya lanjutkan lah. Ini ada simulasi ya, ada simulasi bagaimana cara mengamankan diri. Ini gudang ya, contoh gudang ya, ada gudang ini. Nah, terus ini bagaimana mengamankan diri ya, mengamankan diri keluar dari gedung. Nah, ini contohnya ini. Jadi dengan tangan ditaruh di atas kepala, mungkin dengan perlindungan ini ya, pakai pakai kursi ini ya, pakai kursi. Oke, gempa ini diukur dengan skala Richter. Jadi gempa terbesar ini pernah mencapai 9 skala Richter ya. Kalau rata-rata di Indonesia 7 itu sudah luar biasa ya. Seperti di tsunami di Aceh ya. Kalau
di Jepang ini memang hampir 9 skala Richter ya. Di Jepang ini memang pusatnya gempa ya sana itu. Jadi pasar gempa itu memang salah satu ada di Jepang. Berdasarkan penyebabnya ya, gempa bumi ini dibagi menjadi beberapa macam ya penyebab. Gempa vulkanik ya, ini gempa vulkanik ini biasa kalau orang rumahnya Blitar Kediri pasti paham ini gempa vulkanik atau gempa yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi ya. Ini gunung berapi, contoh ini adalah ya Gunung Bromo, yang terakhir itu Semeru ya, Gunung Una-Una ini Krakatau ya. Gempa tektonik gempa tektonik itu karena pergeseran lapisan bumi tadi ya, Eurasia tadi ya. Nah, ini lepasnya energi di zona penunjaman itu lempeng bumi. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat, contohnya gempa di Aceh yang menyebabkan tsunami itu ya, di Bengkulu, Padang, Pangandaran ya. Terus gempa reruntuhan atau terban ya. Gempa reruntuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua yang runtuh. Ya, kalau kita tahu di perusahaan pertambangan, kalau taruh di Freeport gitu, ini memang pernah kejadian gua yang runtuh ya, ambruk ya, ambles ya. Sehingga tipe gempa seperti ini ya di lokal itu aja, di sekitar tanah longsor, di sekitar gua yang runtuh, sehingga dampaknya kecil ya, dampaknya kecil dan wilayahnya sempit. Tapi korban ya tidak kalah dahsyatnya ya kalau itu gua yang runtuh, apalagi sekarang ada ini ya pekerja yang ada di situ. Makanya truk atau truk pengangkut barang galian ya, bahan galian dan juga teknik penggalian tuh sekarang pakai remote control ya, seperti orang main game itu di kantornya ya, sudah dikendalikan seperti itu, sehingga ketika terjadi runtuh gua yang untuk mengambil bahan-bahan mineral itu ya tidak sampai menelan korban jiwa, tapi korban benda ya, korban alat properti dari perusahaan itu. Lanjut, berdasarkan kedalamannya ini ya macam-macam, ada yang bumi yang dalam, menengah, dangkal ya, seperti itu. Ini hanya pembagiannya saja ya. Semakin dalam biasanya di permukaan semakin tidak terasa ya. Kalau dalam itu lebih dari 300 kilo, 60 sampai 300 itu menengah, dan kurang dari 60 kilo itu dangkal ya. Baik. Parameter gempa bumi. Parameter gempa bumi ini macam-macam representasinya ya. Ini tugas dari BMKG ya dan Badan Vulkanologi. Ini untuk menentukan parameter ya, sejauh mana kedahsyatan dari sebuah gempa bumi. Waktu terjadinya gempa bumi ya, ini waktunya. Lokasi pusat gempa bumi, epicenter istilahnya ya. Kedalaman deep tadi yang 360 sampai 300 yang kurang dari 60. Kekuatan gempa bumi, magnitudo, karakteristik gempa bumi ya, berlang vulkanik atau gempa bumi tektonik ya. Terus lokasi kejadian ya, lokasi kejadian di mana, akibatnya, berpotensi terulang lagi apa enggak gempa susulan, belum dapat diprediksi atau tidak dapat dicegah. Ini biasanya merupakan laporan dari BMKG kepada instansi pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk penanggulangan bencana. Contohnya adalah di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Baik, akibat gempa, ini yang paling penting. Akibat gempa ini berbagai dampak ya bisa diakibatkan akibat gempa, mulai dampak fisik ya, dampak fisik, bangunan yang hancur,
ya, terus tanah longsor, korban jiwa, terus permukaan tanah yang retak, jalan putus, ya, rusaknya tanggul, tsunami. Ini kalau dasar bumi, ya, apalagi dasar laut itu bisa mengakibatkan tsunami. Ini dampak fisik. Di perusahaan saya kira hampir sama, bangunan hancur, korban jiwa, ya. Dampak sosialnya menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit. Ini yang menjadi antisipasi kita, penyakit. Bila pada skala yang besar dapat menimbulkan tsunami yang besar, bisa melumpuhkan sosial politik, ya. Nah, ini ekonomi. Jadi politik, sosial, ekonomi ini bisa terganggu ketika skalanya besar. Seperti contohnya adalah tsunami. Nah, apa yang dilakukan pre disaster atau pre impact sebelum terjadinya gempa? Ya, kita mengaktifkan sistem-sistem untuk mengantisipasi gempa. Seperti yang di manajemen Gadar Maben K3 yang saya sampaikan kemarin, ya, kegiatan sebelumnya yaitu mitigasi, baik mitigasi struktural maupun non struktural. Mitigasi struktural itu ya bangunan tahan gempa, terus kalau struktural itu ya yang struktural itu adalah bangunan tahan gempa, yang non struktural itu kebijakan-kebijakan SOP, ya, seperti itu. Di antaranya SOP adalah ini, ya, SOP ketika terjadi gempa, ya. Maka ini ada, ya, saat gempa. Nah, ini bisa di informasi seperti ini bisa diletakkan di tempat-tempat strategis sehingga kita tetap waspada, ya. Setiap pagi sebelum masuk gedung itu kita membaca seperti ini, kita selalu diingatkan, ya. Yang pertama itu tetap tenang, lindungi kepala dan leher, ya, kepala dan leher. Bisa pakai tangan ini, ya, bisa pakai tangan ini, baik dengan tangan maupun dengan alat-alat yang ada, ya, mungkin bisa kursi, ya, bisa pokoknya bukan bahan pecah belah yang membahayakan, ya. Segera cari tempat yang aman untuk berlindung, ya. Biasanya jangan kalau ini kita contohkan, ya, merunduk, ya, merunduk ini, terus berlindung di bawah meja dan berpegangan. Nah, ini ketika di dalam ruangan, nah, ini di dalam ruangan seperti ini, jauhi jendela, lampu, dan perabotan yang mudah roboh, ya. Ketika di luar ruangan, jauhi gedung, tembok, dan tiang listrik. Berarti ini harus ada nama nanti assembly point, ya. Assembly point itu adalah titik kumpul, ya. Assembly point, titik kumpul. Ketika di gedung tinggi, nah, seperti ini, gedung lantai 5 atau lantai 10, ya, tetap di dalam ruangan, berlindung di bawah meja yang kokoh, ya, tunggu setelah gempa selesai untuk turun dan keluar dari gedung. Ya. Ketika berpotensi tsunami, ya, di pinggir pantai, ya, maka tetap berlindung selama gempa, terus evakuasi ke tempat yang tinggi. Makanya di sini nanti ada namanya direct line-nya itu atau petunjuk jalannya itu menuju ke assembly point atau titik kumpul, ya. Yang pasti kalau tsunami ini adalah di tempat yang tinggi yang jauh dari pantai. Jika air laut surut setelah gempa atau muncul indikasi tsunami lainnya, ini segera menuju ke assembly point atau titik kumpul. Ya, lanjut. Nah, ini ada lagi di sini, apabila Anda merasakan getaran, ya, tadi itu, ya, ini alternatif yang lebih lengkap lagi. Jauhi jendela, kaca, dan benda yang berat. Kalau ada kebakaran, padamkan api segera.
pastikan pintu keluar terbuka tidak terhalang, makanya sistem pintunya itu harus terbuka keluar ya. Terus jika sedang berada di tempat tidur, jangan bergerak, taruh bantal di atas kepala. Ya, ini. Terus nah ini ya. Merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Ya. Biar tidak terjatuh ya. Berlindung di bawah meja yang kokoh. Berpeganglah pada salah satu kaki. Ini kalau goyang ya. Berpegang pada satu kaki meja. Tunggu sampai getaran berhenti lalu segera keluar ya. Ketika getaran sudah berhenti segera lari keluar. Nah, SOP ini saya kira sama dengan yang di depan tadi. Ya, prinsipnya adalah tetap tenang, jangan panik. Bila memungkinkan segera lari sesuai petunjuk jalur keluar telah ada. Bila tidak memungkinkan cari tempat berlindung ya yang dirasa aman ya. Almari, meja, posisi merunduk dengan tangan melindungi kepala. Selain pintu dalam kondisi tengah terbuka jangan ditutup ya. Di samping benda mebel yang dirasa cukup untuk menopang benda jatuh. Ini perlu disimulasikan ini. Jangan berlindung di bawah tangga dan jauhi area tangga karena tangga ini risiko untuk roboh ya. Nah, ini. Oke, ini perlu dilakukan simulasi ya. Sehingga nanti di CVT itu mempunyai kegiatan simulasi ya penanggulangan bencana gempa ya di instansinya masing-masing. Baik, kita lanjutkan ya. Jika Anda mengalami keadaan darurat ya, ini contohnya maka segera, nah, ini kata-kata ini juga bisa bagus ya kalau di leafletkan di tempat-tempat strategis. Segera apa? Hentikan pekerjaan dan tinggalkan gedung ketika diketahui didengarkan tanda-tanda bahaya atau ketika Anda diminta untuk melakukannya. Hindari kepanikan, menjerit-jerit, teriak-teriak ya. Ikuti instruksi ini. Dan perhatikanlah dengan mereka yang bertanggung jawab atas keadaan darurat. Matikan semua peralatan kerja terutama listrik dan tutup laci meja. Jangan menunda untuk segera meninggalkan gedung dengan mencari barang-barang pribadi atau orang lain. Kadang-kadang masih bingung cari kunci mobil, HP dan lain sebagainya ya, sehingga dia tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Terus pergi ke daerah terbuka yang cukup jauh dari gedung dan jangan menahan petugas dan peralatan mereka ya. Oke. Jangan menahan petugas ya. Sik mas entenono aku. Wah, jangan itu ya. Biar petugas bekerja sesuai dengan tugasnya. Maka kita yang penting adalah ke daerah terbuka yang jauh dari gedung. Jangan masuk kembali ke dalam gedung sampai instruksi dari atasan untuk HP ku keri sik rek njukuk HP dalam. Begitu masuk dalam beres gedungnya ambruk ya. Itu sering terjadi seperti itu. Ya, sehingga ini perlu dipahami. Di pabrik perkebunan kopi di Candi Sewu di daerah Blitar saya ceritakan. Ketika masyarakat mengungsi tidak langsung ke daerah pengungsian yang disediakan oleh kabupaten. Mengungsi di gudang pabrik ya. Kita tahu gudang pabrik itu biasanya atapnya seng ya, atapnya seng. Terus ketika semua sudah ada di situ, ternyata karakteristik hujannya hujan abu ya. Hujan abu sehingga sengnya itu tidak bisa menahan abu yang menumpuk ya, sehingga ambruk. Beberapa ada korban meninggal 3 orang, beberapa luka patah tulang ya, seperti itu. Ini sudah langsung kejadian ya di daerah kita di Blitar itu ada seperti itu. Nah, ini ketika sesuai dengan lokasi ya, prinsip hampir sama ya.
Jangan panik, jangan berlari keluar, berlindung di bawah meja atau tempat tidur. Bila tidak ada, lindungilah kepala dengan bantal atau benda lainnya, jauhi rak buku, lemari, dan kaca jendela. Hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda-benda yang tergantung di dinding, dan sebagainya ya. Terus bila berada di luar ruangan, jauhi bangunan tinggi, dinding, terbeng terjal, pusat listrik, dan tiang listrik, papan reklame, pohon yang tinggi, dan sebagainya. Usahakan dapat mencapai daerah yang terbuka. Jauhi rak-rak dan kaca jendela. Ini kejadian di mall ya. Di mall itu memang banyak rak dan jendela kaca ya. Sehingga ini risiko untuk melukai ya. Bila berada di dalam ruangan umum, jangan panik dan jangan berlari keluar. Karena kemungkinan dipenuhi orang. Jauhi benda-benda yang mudah tergelincir seperti rak, lemari, kaca jendela, dan sebagainya. Tergelincir itu gelinding dewe itu loh, ya. Jalan sendiri itu harus dihindari ya. Seperti itu. Ini bila sedang mengendarai sepeda motor atau menjalankan kendaraan ya di pabrik ya mungkin ya. Segera hentikan di tempat yang terbuka. Jangan berhenti di atas jembatan atau di bawah jembatan layang atau jembatan penyeberangan. Bila sedang berada di pusat perbelanjaan, bioskop, dan lantai dasar mall, jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan ya. Ikuti semua petunjuk dari pegawai atau satpam. Nah, makanya satpam ini harus tahu SOP yang benar bagaimana penanggulangan gempa nantinya. Bila sedang dalam lift, jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Lebih baik menggunakan tangga darurat ya. Jika Anda merasakan getaran gempa bumi saat berada di dalam lift, maka tekanlah semua tombol. Ya, semua tombol ditekan gitu. Ketika lift berhenti, keluarlah, lihat keamanan, dan mengungsilah. Jika Anda terjebak dalam lift, hubungi manajer gedung dengan menggunakan interphone jika tersedia. Ya, ini kalau sudah terjebak ini ya susah ya. Tapi mesti ada pengamannya, ada itu. Jadi manajernya safety itu tidak boleh lari ketika terjadi bencana ya. Bila di dalam kereta api, berpeganglah dengan erat pada tiang sehingga Anda tidak akan terjatuh. Seandainya kereta dihentikan secara mendadak, bersikap tenang, mengikuti penjelasan dari petugas kereta api. Salah mengerti terhadap informasi petugas akan mengakibatkan kepanikan ya. Makanya di stasiun, di kereta api ini mesti petugas tetap mengarahkan ya. Maka safety ini memang penting ya, di mana-mana terus harus ada ini petugas safety ini. Maka potensi pekerjaan Anda masih banyak sebetulnya. Bila sedang berada di gunung akibat mungkin ya pantai longsor, menjauhlah ke tempat yang aman. Assembly point di pantai juga gitu. Risiko tsunami, langsung lari ke assembly point atau titik kumpul. Dan ini yang paling penting sebagai orang kesehatan, orang safety, kita harus memberi pertolongan karena petugas kesehatan ini dari rumah sakit khususnya itu kesulitan datang ke tempat kejadian. Maka bersiaplah semuanya bisa menjadi penolong kepada orang-orang di sekitar kita. Ini penting ini ya. Semua bisa jadi penolong ya di tempat-tempat sekitar kita. Karena dengan demikian maka semakin banyak jumlah penolong, maka risiko korban jiwa itu semakin berkurang ya. Baik. Evakuasi tempat-tempat pengungsian biasanya telah diatur oleh pemerintah daerah, baik itu assembly point, titik kumpul ya, atau mungkin tempat pengungsian. Dan evakuasi ini prinsipnya adalah bisa dilakukan dengan berjalan kaki atau mungkin diangkut dengan kendaraan ya, evakuasi. Kita lanjutkan, dengarkan informasi. Nah, ini biasanya begitu terjadi gempa, masyarakat itu terpukul kejiwaannya ya. Untuk mencegah kepanikan, penting sekali setiap orang bersikap tenang dan bertindak sesuai dengan informasi yang benar. Informasi ini dari pihak yang berwenang ya, polisi, tentara, petugas
Quantum kebakaran, safety, ya. Jangan bertindak karena informasi yang tidak jelas. Ini yang paling penting. Baik, itu untuk gempa. Jadi tagline-nya adalah kita tidak pernah menginginkan musibah terjadi, namun paling tidak jika kita memahami prosedur peringatan dini dan keadaan darurat, maka kita akan mengambil tindakan langkah dan keputusan yang tepat sesuai prosedur. Jika suatu saat terjadi keadaan darurat maupun gempa bumi di lingkungan yang terjadi yang kita tinggali, ya. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat, ya. Sekali lagi, jadilah petugas K3 yang mampu melindungi siapapun di tempat kerja Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.